gurunya sudah melalui proses evaluasi yang begitu panjang, matang, dan valid sampai ke interpretasi data itu sendiri. Sayangku tetap dengan saya, saksi cintaku tetap dengan saya. Cukup dengan sapu hati ini, hanya aku yang saya miliki. Saat kau mau ada kata pisah, yang saya mau untuk tetap bersama. Yang ku pergi tinggalkan saya, tetap di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My come back to channel DR Gus IMPD. Dukungannya jangan lupa subscribe, Like, comment, share. jangan lupa share juga ya. Pesan tombol loncengnya. A few moments later. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di perkuliahan hari ini saya akan menyampaikan tentang langkah-langkah evaluasi pendidikan bagi seorang guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, khususnya dan umumnya bagi semua kalangan guru yang berada di lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Itu jangan di skip video ini supaya mendapatkan informasi yang sempurna dan akurat guna untuk dapat memahami mata kuliah evaluasi pembelajaran khususnya guru pendidikan agama Islam. Itu kita langsung ke materi, cek cus. وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم. Ada 6 langkah yang harus disiapkan oleh seorang guru di dalam mengevaluasi pendidikan, yakni guru pendidikan agama Islam. Bagaimana dia bisa mengevaluasi pembelajarannya dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku di kurikulum 13. Bilang pada Tuhan, boleh sesayangkan nona. Semoga kita kan jalani semua jodoh takkan kemana. Bilang pada Tuhan, boleh sesayangkan nona. Semoga kita kan jalani semua jodoh takkan kemana. Sesayangkan nona. Di lembaga-lembaga pendidikan di daerah kita. Untuk itu, ketika kita ingin mengevaluasi, maka 6 langkah inilah yang harus dikuasai, yang harus difahami, yang harus mampu diterjemahkan oleh seorang guru itu di dalam proses belajar mengajar guna untuk mengevaluasi siswa-siswinya, mengevaluasi peserta didiknya, mengevaluasi anak-anaknya untuk bisa menyempurnakan pendidikan di dalam setiap semester itu sendiri. Dear, selamat pagi dear. Kau buat aku mabuk cinta tanpa mir. Jangan pernah kau ragukan ku soal cinta. Bersamamu ku kan hapus semua derita. Bukannya setuju tiap malam dan berdoa. Lafal namamu banyak jatuh di sajadah. Sehingga prestasi anak didiknya dapat diketahui dengan evaluasi pembelajaran yang akurat, yang tidak terbantahkan datanya karena mempunyai kesahihan dan kevalidan data di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Cinta itu anugerah yang tak mungkin mudah ku
menjelaskannya. Walau 1000 rintangan, tak gentarku untuk menjalani semua denganmu. Dengarkanlah aku yang setia di hatimu, kehadiranmu sungguh berharga bagiku. Itu kita mulai dari yang pertama, yakni menyusun rencana evaluasi pendidikan. Seorang guru harus mampu untuk mempunyai perencanaan yang bagus di dalam mengevaluasi anak didiknya, sehingga seorang guru mempunyai gambaran ke depan di dalam proses belajar mengajarnya dalam satu dekade, dalam satu semester dikerjakan oleh seorang guru itu sendiri, sehingga sudah tergambarkan di dalam pemikirannya. Begini, mengevaluasi harus mempunyai sebuah perencanaan yang matang, sehingga tujuan pendidikan tercapai di akhir semester itu sendiri. Maka perencanaan yang matanglah, maka perencanaan yang bagus akan menghasilkan finish yang bagus pula. Pulang, jaga cinta, kuat saja deng doa. Jangan peduli yang dorang bilang, cuma kau saja yang saya sayang. Cuma kau, cuma kau yang saya cinta. Biarpun nanti pelangi hilang. Yang kedua, mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini sangat diperlukan oleh seorang guru di dalam merekap semuanya nilai, baik nilai harian, nilai mingguan, nilai bulanan, nilai per semesternya, sehingga data yang lengkap memudahkan seorang guru di dalam mengevaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam itu sendiri. Di akhir per semesternya, seorang guru tinggal mengklik saja, maka datanya akan keluar semuanya. Tidak dibutuhkan waktu yang lama di dalam memasukkan dan mengolah nilai pembelajaran pendidikan agama Islam di akhir semester itu sendiri. Takkan hilang, takkan musnah rasa cintaku selamanya. Yang ketiga, verifikasi data. Seorang guru ketika sebelum mengeluarkan nilai bagi anak didiknya, bagi peserta didiknya, maka seorang guru harus memverifikasi data terdahulu, sehingga tidak ada komplain dari siswa-siswinya atau wali muridnya ketika mendapatkan rapor di akhir semester, karena data-data sudah diverifikasi dengan baik dan benar, tidak ada kekeliruan sedikit pun, karena melalui proses yang begitu panjang di dalam memverifikasi data tersebut, sehingga betul-betul ketika data itu dikeluarkan, itu sudah mempunyai keabsahan, kevalidan data, sehingga datanya tidak terbantahkan lagi oleh siapapun yang ingin mengubah nilai, karena memang nilainya sudah lengkap, sehingga guru tersebut lebih nyaman dan aman di dalam mengevaluasi pembelajaran bagi anak didiknya. Seandainya kau bisa memberi cinta tulus kepadaku, bukan selalu menjaganya, tapi itu tak bisa aku dapatkan. Yang keempat, analisis data. Data yang sudah diverifikasi tadi dianalisis kembali, dipilah dan dipilih. Mana data yang diperlukan, mana data yang tidak diperlukan, mana data yang valid, mana data yang kurang valid. Maka diambillah data-data yang bisa disajikan karena mempunyai kevaliditasan atau keabsahan data yang betul-betul data itu akurat, yang dapat dipertanggungjawabkan di dalam proses evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam itu sendiri
kelima, interpretasi data. Jadi, data sebelum dikeluarkan oleh seorang guru, maka sudah diinterpretasi datanya. Datanya sudah dipikirkan secara matang. Datanya betul-betul sudah diverifikasi dengan bagus, dianalisis dengan baik, sehingga data ini betul-betul bisa dikeluarkan. Sebuah proses interpretasi data itu sendiri. Harap kau jaga rasa ini sampai nanti saya kembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta. Kau saya janjikan, walau hanya lewat suara, untuk melepaskan gundah cukup satu kata setia. Percaya cinta kita abadi. Dan yang keenam, yaitu menghasilkan data evaluasi. Ini sangat penting bagi seorang guru. Ketika sudah melalui proses yang begitu panjang, yang begitu matang, yang begitu valid, yang absen datanya, maka hasil evaluasi pembelajaran itulah yang akan dikeluarkan tantangan oleh seorang wali kelas beserta kepala sekolah untuk bisa diberikan kepada wali muridnya sebagai bentuk pertanggungjawaban di dalam proses pengajaran, evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam itu sendiri dan mata pelajaran yang lainnya. Kenapa saya bahagia? Kau adalah alasan kenapa saya rindu. Kau nada terindah yang saya nyanyikan. Kaulah anugerah Tuhan sudah janjikan. Kalau keenam hal tersebut sudah dilakukan oleh seorang guru, maka guru tersebut akan menjadi guru yang profesional, dijadikan suri tauladan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Semoga berkah dan manfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan di kolom komen. Nanti kita akan diskusi lebih panjang lagi bagaimana langkah-langkah mengevaluasi pendidikan secara detail di forum diskusi. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.